Pagi anak-anak. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Oke, kita mulai dari pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Kita mulai dari definisi. Apa sih bilangan berpangkat tersebut? Nah, secara umum bilangan berpangkat itu dituliskan A berpangkat N itu sama dengan A kali A kali A itu sebanyak N kali. Dengan A-nya itu adalah suatu angka, berapapun bisa kita masukkan di sini atau disebut sebagai bilangan pokok. Selanjutnya, N itu adalah pangkatnya. Dan ini kita tuliskan hasilnya, B itu adalah hasilnya. Nah, sebagai contoh, misalkan Pak Guru punya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti 2 pangkat 5 itu bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak 5 kali. Sehingga A-nya itu adalah 2-nya. A itu adalah 2, kemudian N itu adalah 5, kemudian B itu adalah 32. Sampai di sini jelas ya? Nah, selanjutnya contoh yang lain misalkan 4 berpangkat setengah itu sama dengan 2. Atau bisa saja 4 pangkat setengah itu sama dengan min 2. Mengapa demikian? Karena kalau kita tuliskan ini pangkat 2, ini kita tuliskan pangkat 2, ini juga kita tuliskan pangkat 2, maka jawabannya adalah 4 itu sama dengan 4 gitu. Jadi ini alasan kenapa 4 pangkat setengah itu bisa memiliki 2 nilai, yaitu 2 dan min 2. Sehingga A-nya itu adalah 4, N-nya sama dengan setengah, dan hasilnya itu 2 atau min 2. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, sekarang Pak Guru mau menuliskan terlebih dahulu berdasarkan bentuk umumnya yang tadi, yaitu A pangkat N itu sama dengan B. Kita tuliskan terlebih dahulu bahwa A, B sama N-nya itu merupakan bilangan real. B-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau 0 ya sudah itu suatu bilangan yang netral. A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Jadi kalau misalkan A sama B-nya sama dengan 0 ya sudah, jawabannya adalah 0 gitu. Nah, sifat yang pertama, misalkan ada suatu bilangan berpangkat A dengan N, bilangannya sama tapi pangkatnya berbeda, maka
pangkatnya ditambahkan. Oke. Kemudian yang kedua, misalkan ada suatu bilangan berpangkat, angkanya sama, pangkatnya berbeda, tapi dia dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian yang ketiga, jika ada suatu bilangan berpangkat, dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kalikan. Yang keempat, jika ada suatu bilangan berpangkat, merupakan suatu perkalian, maka pangkatnya itu merupakan hasil kali bilangan berpangkat itu masing-masing. Kemudian yang kelima, jika ada suatu bilangan merupakan bentuk pembagian yang dipangkatkan, maka bilangan tersebut merupakan pembagian dari bilangan perpangkatan masing-masing. Kemudian yang keenam, suatu bilangan berapapun dia, jika dipangkatkan 0, maka jawabannya adalah 1. Kemudian yang ketujuh, selalu ini digunakan jika A berpangkat setengah, itu sama artinya dengan akar A. Kemudian yang ke-8, bentuk umum dari bilangan perpangkat pecahan. Ini bisa ditulis N akar A pangkat M. Kemudian yang ke-9, jika suatu bilangan berpangkat bilangan negatif, maka jawabannya adalah 1 per A berpangkat bilangan positif. Atau sebaliknya, A berpangkat N itu sama dengan 1 per A berpangkat min N. Nah, itu tadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kita akan mulai dari contohnya masing-masing. Kita mulai dari contoh yang pertama. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan angka yang sama, pangkatnya berbeda, jadi pangkatnya kita tambahkan. 2 pangkat 9. Kemudian yang kedua, 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 itu sama dengan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 1. Karena 1 itu tidak ditulis kadang-kadang. Jadi angkanya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Yang ketiga, 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 kita bagi dengan 3 pangkat 5. Maka jawabannya adalah 3, 6 tambah 2 karena dia perkalian. Kemudian karena pembagian jadi dikurangi 5. Jadi 3 berpangkat 3, ya betul. Kemudian nomor D, 27 berpangkat 1 per 3 itu sama dengan, nah 27 itu kita buat dulu menjadi 3 pangkat 3 berpangkat 1 per 3. Ini sama dengan 3. Kenapa bisa begitu? Karena 3 kali 1 per 3 sama dengan 3 pangkat 1. Jawabannya 3 gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh nomor E. Misalkan 64 berpangkat 2 per 3. Ini sama dengan, kita bisa tuliskan terlebih dahulu 2 pangkat 6 berpangkat 2 per 3. Sama dengan 2 pangkat 6 kali 2 per 3. Ini bisa kita coret. 2 pangkat 2 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Oke. Demikian contoh-contohnya. Nah, sekarang kita beralih pada penjelasan selanjutnya.
Nah, seringkali kita berhubungan dengan yang namanya angka-angka yang cukup besar. Misalkan sebagai contoh di sini 4.000 itu bisa kita tuliskan jadi 4 kali 10 pangkat 3. Nah, angka-angka yang cukup besar seperti ini, belum lagi misalkan 4 juta dan seterusnya, ini bisa kita tuliskan 4 kali 10 pangkat 6. Jadi 10-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk baku. Nah, apa itu bentuk baku? Bentuk baku adalah suatu bilangan atau angka yang satu angka yang satu angka di depan koma, tetapi bukan 0. Contoh lagi, nomor 1 0,00047 gitu. Berarti bentuk bakunya adalah yang angka di sini bukan 0 adalah 47-nya, jadi 4,7 kali 10 pangkat. Bagaimana cara memindahkan koma ini supaya berada di belakang angka 4? Jadi kita pindahkan dulu 1, 2, 3, 4. Jadi min 4. Contoh lagi 0,000612. Maka ditulis 6,12 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 5 gitu. Contoh lagi 6723 123. 67 juta bisa ditulis menjadi 6,7 kali 10 pangkat. Kita komanya ini di belakangnya ini. Jadi kita start mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangkat 7. Nah, gitu. Sudah paham kan sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, kita coba dengan permasalahan yang lain, yaitu menyederhanakan bentuk perpangkatan. Penyederhanaan bentuk perpangkatan. Nah, sebagai contoh di sini, nomor 1, 2 pangkat x itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, angka yang sudah sama seperti ini, berarti x-nya adalah 3. Nah, gitu. Kenapa bisa begini? Karena supaya dia sama. Supaya dia sama ya, apanya yang belum sama kita samakan. Jadi 2 sama dengan 2, berarti x-nya adalah 3 gitu. Contoh yang lain misalkan 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 27. Nah, ini kan belum sama dia. Jadi kita samakan dulu bilangan pokoknya. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, ini sudah sama dia. Sudah sama. Jadi tinggal di atasnya aja kita samakan. Dikurang 1 sama dengan 3. Berarti berapa dikurangi 1 supaya jadi 3? Nah, jawabannya adalah 4. Ya, sudah bisa. Oke. Kita coba untuk soal yang agak rumit-rumit lebih lanjut. Kita coba di sini menggunakan latihan-latihan soal.
Oke, latihan soal nomor 1. Tentukan hasil dari 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2. Ini bisa kita tuliskan. Nah, apa arti dari 2 pangkat 4 itu tadi? Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 3 kali 2 kali 2. Sama dengan 16 ditambah 8 dikurangi 3 kali 4. Ini bisa kalian cari dulu hasilnya ya. 24 dikurangi 12, maka jawabannya adalah 12. Nah, gini. Kemudian contoh yang kedua, 5 pangkat min 2 kita kurangkan dengan 5 pangkat min 1. Nah, tadi apa arti dari pangkat negatif itu? Ya, 1 per 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat 1. Nah, sama dengan 1 per 25 dikurangi 1 per 5. Nah, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu di sini. 1 per 25 dikurangi 5 per 25. Sehingga jawabannya min 4 per 25. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Yang nomor 3. 2 pangkat 3 berpangkat 4 dibagi setengah pangkat 2. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 kali 4 dibagi 1 pangkat 1 per 2 kali 1 per 2 kan gitu. Karena ditulisnya 2 kali. 2 pangkat 12 dibagi 1 per 4. Ingat, membagi dengan pecahan sama dengan kali dibalik. Nah, 2 pangkat 12 kali 4 itu adalah 2 kali 2. Sehingga 2-nya sekarang ada berapa? 12 tambah, ini lagi 2 nih. Tambah 2 sama dengan 2 pangkat 14 gitu. Nah, selanjutnya contoh nomor 4. Misalkan kita punya ubahlah bentuk negatif berikut menjadi bentuk positif. Ubahlah bentuk negatif menjadi bentuk positif. Contohnya misalkan kita punya 10 pangkat min 10 kali K pangkat min 2 dibagi M pangkat min 3 N pangkat 2. Nah, yang pertama 10 pangkat min 10 itu artinya 1 per 10 pangkat 10. K pangkat min 2 itu sama dengan K pangkat 2. Dibagi 1 per M pangkat 3 N pangkat 2. Nah, ini bisa ditulis 1 per K pangkat 2 kali 10 pangkat 10 dibagi N pangkat 2 dibagi M pangkat 3. Nah, ingat kembali bahwa membagi satu pecahan sama dengan kalikan dibalik. 10 pangkat 10 K pangkat 2 kali M pangkat 3 dibagi N pangkat 2. Nah, tinggal dikalikan 1 kali M pangkat 3. Kemudian 10 pangkat 10 N pangkat 2 K pangkat 2. Nah, demikian. Nah, sekian penjelasan hari ini. Silakan dicoba untuk latihan-latihan selanjutnya.